Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah doa malam. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita siapkan hati kita berdoa mohon pimpinan daripada kuasa Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kami bisa bersama-sama beribadah kepadamu. Kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik hamba-Mu yang di sini, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami pengertian agar kami mampu membaca, merenungkan, bahkan mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan yang sederhana Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Ya, kita akan sama-sama belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mempersiapkan Alkitabnya, ya silahkan dibuka, kita akan baca secara bersama-sama. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa simak baik-baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu kebenaran firman Tuhan yang membawa kita untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita bisa belajar dari seorang tukang periuk. Kita tahu bahwa seorang tukang periuk, dia akan berusaha untuk membuat suatu bejana yang indah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga sama seperti bejana. Dan Tuhan itu sama seperti tukang periuk. Ketika hidup kita ada di dalam proses sang tukang periuk, maka apa saja yang dilakukan itu semua untuk kebaikan kita semua. Dan kalau ada orang yang berkata bahwa Tuhan kok begini, kok begini, kok begini. Saudara, saya mau katakan bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya itu adalah indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, Yeremia pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ini menceritakan bagaimana seorang nabi yang disebut dengan Yeremia ini, ya, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kepada seorang tukang periuk. Firman Tuhan berkata, segera kamu berangkat ke tukang periuk, karena di sana aku akan memperlihatkan bagaimana proses dari seorang tukang periuk ini membuat sebuah bejana. Dan itu adalah proses di dalam kehidupanmu. Sama, mirip seperti apa yang dilakukan oleh sang bejana tadi itu. Nah, untuk mendapatkan sebuah hasil atau suatu karya yang indah, tentu ada proses-proses yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ya, kalau seorang bejana ingin membuat satu bentuk atau satu
bejana yang indah, maka ada proses-proses yang harus dilalui oleh sang bejana ini. Ya, harus dilalui sehingga pada akhirnya akan kelihatan indah pada waktunya. Kalau Bapak Ibu mungkin ketika kita jalan-jalan di mana atau mungkin di rumah kita, mungkin terlihat seperti Gucci atau apa yang kelihatan indah. Seolah-olah kita bilang, wow bagus, indah, pokoknya bagus banget seperti itu. Tapi kita nggak tahu Bapak Ibu, proses yang dilakukan untuk menjadi hasil yang indah seperti itu sesungguhnya begitu luar biasa. Dan firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, bahwa engkau, saudara dan saya, ini sama seperti bejana. Kalau kita mau kelihatan indah, maka harus melalui berbagai macam proses. Dan proses itu enggak mudah Bapak Ibu. Ada beberapa proses yang akan dilakukan oleh sang bejana, ya, sang tukang periuk, sehingga akan menjadi suatu bejana yang indah. Yang pertama Bapak Ibu, proses yang dilakukan oleh sang tukang periuk, dia akan memilih sebuah tanah liat. Ya, dia akan memilih tanah liat. Kemudian tanah liat ini akan dibawa, ditaruh di suatu tempat dan diproses sedemikian rupa. Tujuan dari proses ini awal adalah memisahkan tanah-tanah yang tidak berguna. Misalnya ada kerikil, ada semak atau ada kayu. Ya, itu harus dipisahkan dulu, satu persatu itu dipisahkan sehingga benar-benar yang tersisa hanya ada tanah liat. Enggak berhenti sampai di sini, tetapi setelah itu dipisahkan, tanah liat ini harus dipukul-pukul, bahkan kalau perlu diinjak-injak, kalau perlu dipres. Kalau zaman modern seperti ini mungkin menggunakan mesin ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman modern seperti ini, menggunakan mesin, tanah ini dipres sedemikian rupa, tujuannya supaya ketika nanti proses di tahap selanjutnya pada saat dibakar, tanah liat ini enggak pecah, enggak retak Bapak Ibu. Nah, proses awal adalah memisahkan. Setelah dipisahkan maka tanah liat ini akan digemburkan, dia akan dipukul, diinjak sehingga tanah liat ini benar-benar padat. Setelah tanah liat ini padat, baru akan masuk ke proses selanjutnya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Kita siap enggak kita dibentuk seperti tanah liat yang ini tadi? Kalau tanah liat harus dipisahkan dari kerikil-kerikil kecil, harus dipisahkan dari tanah-tanah yang tidak sesuai dengan apa yang dipandang oleh sang tukang periuk, itu harus dibuang, harus dicungkil, harus dipisahkan, sehingga timbul benar-benar tanah liat. Demikian juga hidup kita, sama seperti tanah liat ini. Harus dipisahkan, kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu harus dipisahkan, harus dibuang. Dan itu dilakukan secara paksa. Harus dipaksa Bapak Ibu. Kalau perlu dicungkil. Dan itu menyakitkan bagi kita manusia. Kalau tanah liat ini bisa berteriak, mungkin dia akan berteriak, dia minta tolong. Saya enggak kuat menghadapi ini semua. Demikian halnya di hidup kita. Kita sedang mengalami proses yang demikian rupa. Kita sedang dipisahkan agar hidup kita kelak indah sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Itu proses yang pertama. Setelah tanah liat ini dipisahkan, dia harus digemburkan, ditumbuk-tumbuk benar-benar padat. Baru akan masuk di proses atau tahap yang selanjutnya. Tahap yang selanjutnya adalah dia akan ditaruh di sebuah meja putar ya. Meja putar. Dan ini akan ditaruh betul-betul di tengah dari meja putar ini. Di meja putar ini. Tujuannya apa? Sehingga nanti kalau mejanya ini diputar ketika sang bejana, sang tukang periuk ini memegang atau membentuk mejanya itu tanah liatnya ini enggak melencong ke sana ke sini. Jadi dia harus benar-benar terpusat atau terfokus pada titik itu, titik pusatnya. Dan ini berbicara tentang Tuhan. Kalau hidup kita ya,
Kalau sudah dibentuk, sudah dipisahkan, maka mau nggak mau kita akan dibawa oleh Tuhan. Kita akan digiring oleh Tuhan sampai di satu titik kita benar-benar menyerah dan hanya berfokus kepada Tuhan. Proses selanjutnya, ya, setelah tanah liat ini dipisahkan, dipilih tanah liat yang berkualitas, kemudian dia harus ditaruh di satu titik pusat. Setelah itu sang tukang periuk ini akan mulai membentuk sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, pembentukan ini yang kelihatannya sederhana, kelihatannya mungkin seperti itu. Tapi apa yang dilakukan, yang dibentuk oleh tukang periuk ini enggak hanya asal. Sebelumnya sudah ada di dalam pikiran atau benak sang tukang periuk, aku akan menjadikan bejana ini akan dibentuk seperti apa. Jadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, nanti akan ada poinnya. Ya. Di dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan itu sudah merencanakan kita akan menjadi seperti apa. Dan akan berguna untuk apa? Akan bermanfaat seperti apa? Itu sebenarnya sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika sang tukang periuk ini mulai membentuk bejana, firman Tuhan berkata bahwa ketika tiba-tiba bejana ini rusak karena enggak semua proses yang dilakukan oleh tukang periuk ini 100% langsung berhasil. Bisa 1, 2, 3, bahkan berkali-kali dia mengalami kegagalan ketika gagal ketika membentuk tanah liat ini. Dan sebenarnya kalau gagal itu bukan kesalahan dari sang tukang periuk. Tapi kesalahan fatalnya adalah masih ada kerikil-kerikil yang ada di dalam tanah liat ini yang mengakibatkan sang bejana ini tiba-tiba rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses di dalam kehidupan kita itu sebenarnya seperti itu. Seringkali kita menganggap bahwa dalam setiap detik, dalam setiap pergumulan hidup kita menganggap bahwa apa saja yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan menginginkan kita itu betul-betul menyerah, kita ini benar-benar pasrah dan fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan satu-satunya yang merencanakan kehidupan kita. Dia ingin agar kita menyerah sama seperti tanah liat ini. Tanah liat dia enggak akan terbentuk dengan sendirinya, ya. Tapi harus melalui proses seperti tadi saya bilang. Jadi proses demi proses. Kalau rusak maka akan diulangi lagi prosesnya dari awal. Dia harus diinjak-injak, kalau perlu dipukul-pukul di atas meja tadi, kemudian ditaruh, dipusatkan lagi ke meja tadi, lalu dibentuk lagi. Ketika mungkin tanah liat yang tadi dibentuk menjadi sebuah bejana sudah hampir finish, katakanlah sudah 90% atau 90,9 sekian persen. Sudah hampir berhasil, ternyata masih ada satu kerikil kecil yang mengakibatkan bejana ini bisa rusak lagi. Nah, Bapak Ibu, sederhana sekali di dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan membuat kita, memproses kita agar hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, mungkin suatu ketika kita bisa jatuh. Mungkin suatu ketika kita bisa mengalami satu masalah yang membuat kita akhirnya berpaling daripada Tuhan. Dan inilah kerikil-kerikil yang membuat kita gagal. Yang membuat Tuhan gagal. Membuat proses pembentukan bejana ini gagal. Nah saudara, kita mau belajar. Tanah liat itu berserah sepenuhnya kepada sang tukang periuk. Dia tidak memiliki hak apapun. Dia tidak memiliki ide apapun. Kalau bisa tukang periuk, aku dibentuk supaya jadi seperti ini. Enggak. Atau mungkin dia bisa protes, alah tukang periuk kok sakit banget harus begini. Kok enggak langsung begini saja? Enggak. Tanah liat ini dia harus diam. Dia harus menurut apa yang tukang periuk buat.
itu adalah kunci. Dia harus nurut. Dan proses demi proses ini, kalau sudah selesai membentuk sebuah bejana, maka proses selanjutnya ini, dia akan ditaruh di satu ruangan. Taruh di satu ruangan yang terpencil, mungkin nggak terlalu panas, suhunya mungkin ya nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin, harus kena angin seperti itu. Itu harus diletakkan di tempat itu selama beberapa hari. Tujuannya apa? Supaya yang tadinya tanah liat ini lembek, dia sudah mulai mengeras. Mulai mengeras. Sehingga nanti bisa masuk di tahap selanjutnya. Nah, tahap ini Bapak Ibu, kadang-kadang itu sangat membosankan. Saya lihat, ya kalau Yeremia yang datang melihat proses yang dilakukan oleh tukang periuk, mungkin Yeremia berkata, "Hale cek mboseno yo. Kok begitu rumitnya proses? Yang tadinya tanah liatnya itu harus dipukul-pukul, kemudian harus dibentuk, rusak dibenerin lagi mulai dari awal. Kemudian sudah jadi tanahnya itu ditaruh di satu tempat. Harus menunggu 2 hari, atau mungkin 3 hari, atau mungkin berhari-hari. Baru masuk ke tahap selanjutnya. Nah nanti setelah beberapa hari tanah liat ini ditaruh dan tanahnya mulai mengeras. Proses selanjutnya, dia akan ditaruh di api pembakaran atau ditaruh di api, dia harus dibakar, suhunya minimal mungkin 1000 derajat ya. Jadi ini yang menyakitkan, proses pembakaran dia harus dibakar. Dia harus mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam kehidupannya. Demikian juga kehidupan kita. Yeremia, Tuhan ingin berkata kepada Yeremia, ini loh hidupmu, ini loh kalian orang-orang yang mau percaya, orang-orang Israel, bangsa Israel. Kalian ini, seperti lihat ini, harus dibentuk, diproses. Mungkin makan waktu yang lama. Menyakitkan sekali, iya. Membosankan sekali, iya. Tapi itulah proses kalau kamu mau menjadi indah. Dibakar sekian lama dan setelah dibakar, enggak sampai di situ. Harus melalui pendinginan alami. Ya. Dia harus dikeluarkan dari bara api, kemudian ditaruh lagi ke tempat yang tadi itu. Sehingga proses pendinginnya itu benar-benar alami. Dingin sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya benar-benar tanah liat yang tadi bentuk bejana yang lembek, ya, dia benar-benar kuat. Dia benar-benar menjadi sebuah bejana yang kuat, yang kokoh. Enggak berhenti sampai di situ. Kalau sudah sampai di situ mungkin kelihatan sudah kokoh, sudah kuat, ya. Tetapi belum indah. Dia harus melalui proses selanjutnya, harus dipoles dulu. Sampai indah pada waktunya. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang tukang periuk. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk datang kepada tukang periuk dengan satu tujuan, perhatikan baik-baik prosesnya. Lihat baik-baik apa yang dilakukan oleh tukang periuk, karena hidupmu, karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya sama seperti tanah liat tadi itu. Harus diproses, harus mengalami kesakitan, harus mengalami penderitaan, harus mengalami dikucilkan seperti tanah liat yang tadi. Harus ditaruh sampai berhari-hari. Dia harus mengalami satu situasi yang membuat dia sangat panas. Tetapi itu semua, kalau kita mau menurut di dalam prosesnya Tuhan, maka proses yang kita alami akan indah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita jangan sampai seperti bejana yang tinggal sedikit lagi finish. Tiba-tiba rusak dan harus diulangi dari awal. Kalau kita seperti itu Bapak Ibu, maka sakitnya itu berkali-kali. Sekali lagi, kalau kita mau seperti bejana yang dibentuk, sebentar rusak, harus ulang dari awal, sebentar rusak, harus ulang dari awal, sebentar rusak, harus ulang dari awal. Kapan kita menjadi indah? Mungkin hidup kita akan menyakitkan sekali.
Hidup kita mengalami proses demi proses, tapi jangan sampai proses itu berulang-ulang. Diulang-ulang, hari ini diulang, besok diulang lagi. Kita mau belajar mengikuti Tuhan di dalam proses kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita pada saat malam hari ini, bahwa bejana yang sedang dibentuk oleh tukang periuk itu suatu ketika nanti indah pada waktunya. Dan Yeremia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan Tuhan berkata, masakkah kamu, hai umat Israel, atau kalau di dalam kehidupan kita saat ini, masakkah kamu, hai jemaat GAB Miracle Center, apakah saya, Tuhan, nggak bisa untuk membentuk kamu seperti itu? Saudara, Tuhan bisa melakukan apa yang menurutnya baik di hadapannya. Tetapi belum tentu di dalam kehidupan kita menganggap itu baik. Dan setiap proses detik demi detik di dalam kehidupan kita, ini adalah proses untuk menuju kesempurnaan bejana yang sedang dilakukan oleh sang tukang periuk tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang dipelajari oleh Yeremia ketika dia melihat sang tukang periuk ini sedang mengerjakan bejananya tadi. Yang pertama itu ternyata di dalam proses kehidupan setiap orang, setiap manusia, khususnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, itu prosesnya itu begitu panjang, begitu menyakitkan, begitu membuat kita seolah-olah putus asa. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa proses kehidupan yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu indah. Kuncinya adalah kita mau diproses oleh Tuhan. Kalau kita enggak mau diproses oleh Tuhan Bapak Ibu, maka akan berkali-kali Tuhan akan paksa kehidupan kita. Apakah kita mau hanya proses tetapi enggak pernah melihat wujud yang akan wujud aslinya nanti, atau kita nggak akan pernah melihat keindahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar nurut sama Tuhan, manut sama Tuhan. Ketika kita ada dalam satu titik fokus kepada Tuhan, maka disitulah proses yang sesungguhnya itu sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka Dia Tuhan akan membuat kita indah pada waktunya. Saudara, dalam setiap kehidupan kita mau belajar sebagaimana bejana di tangan tukang periuk. Kita adalah bejana dan tukang periuk itu adalah Tuhan. Kita mau belajar untuk menjadi bejana yang indah. Itu yang pertama. Yang pertama, kita harus melalui proses kehidupan kita. Itu yang dipelajari oleh Yeremia. Dan pelajaran yang kedua yang saya dapatkan dari Yeremia pasal 18 ini adalah ada satu rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi saya katakan, ada satu rencana yang indah di dalam kehidupan orang percaya. Yeremia mempelajari bahwa ketika sang tukang periuk ini membentuk bejana, dia melihat ada satu rencana, ada perencanaan yang Tuhan lakukan. Enggak semena-mena tukang periuk ini lalu membentuk, pokoknya jadi, enggak. Tapi dia sudah memiliki satu ide, sudah memiliki satu angan-angan bahwa ini akan menjadi indah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kalau itu gagal, maka tukang periuk ini akan memikirkan hal yang lain yang indah. Bagaimana caranya? Supaya bejana ini akan menjadi indah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tukang periuk. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia melihat ada proses yang Tuhan lakukan. Hidup kita sedang ada di dalam prosesnya Tuhan. Hidup kita sedang diproses oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalannya adalah kita belum mengerti apa yang menjadi proses yang Tuhan lakukan. Yang
menjadi persoalan ini, kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita tahu, kita hanya berserah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan melakukan rencananya itu di dalam kehidupan kita, sama seperti tanah liat tadi. Kita mau belajar. Yeremia, dia seorang nabi, diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke sang tukang periuk. Itu dengan tujuan, lihat bahwa hidupmu, hidup orang Israel, hidup bangsa Israel, hidup jemaat Tuhan, hidup orang percaya itu sama seperti tukang periuk yang sedang memproses bejana ini. Kalau semakin kita nggak nurut sama Tuhan, maka itu ada kerikil-kerikil di dalam kehidupan kita. Singkirkan itu. Kalau kita nggak nurut, maka masih ada semak-semak yang perlu untuk ditekan, untuk dikoreksi, untuk dibuang, untuk disingkirkan di dalam kehidupan kita. Agar proses yang dilakukan itu cepat. Kalau kita sudah ada di tahap ini, maka relakan hidup kita untuk dipres, untuk ditekan, untuk diproses, untuk dipukul-pukul. Agar udara-udara yang ada di tanah liat ini bisa keluar. Sehingga tanah liat tadi ini benar-benar menjadi padat. Kalau masih ada gelembung-gelembung udara di tanah liat ini Bapak Ibu, biasanya kalau saya baca-baca di internet, katanya kalau masih tanah liat ini enggak pakai digumpal-gumpalin, enggak pakai dipres seperti itu. Biasanya kalau masuk di tahap pembakaran itu bejana ini akan pecah, akan retak-retak seperti itu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita harus melalui proses ini. Kalau kita enggak mau, nanti hasilnya akan menjadi pecah-pecah, akan menjadi retak-retak. Dan itu enggak akan indah dipandang oleh orang. Kita mau belajar melalui beberapa proses ini, ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus merelakan hidup kita melalui prosesnya Tuhan. Seperti proses yang dilakukan oleh tukang periuk kepada bejananya. Dan yang kedua, percayalah bahwa sang tukang periuk, dialah Allah kita, Tuhan Yesus. Dia sudah memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Sehingga suatu ketika nanti, bejana yang sudah dikerjakan oleh sang tukang periuk ini menjadi indah. Dia akan menjadi indah dipandang oleh orang lain. Dan itu ada sikap hidup kita. Kita mau belajar untuk menjadi indah. Hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, seluruh totalitas kehidupan kita, kita mau berserah kepada Tuhan. Agar Tuhan yang melakukan bagiannya. Dan percayalah, kalau itu semua kita lakukan, maka kita akan tampil indah sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, dan kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan mengajar kepada kami bahwa hidup kami seolah-olah hanya sebagai sebuah bejana yang dibentuk oleh sang tukang periuk. Tuhan ampuni kami kalau proses yang Tuhan lakukan, yang Tuhan bentuk di dalam kehidupan kami. Seringkali kami berontak, seringkali kami tidak menuruti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan itu membuat hidup kami semakin menderita, semakin menyakitkan. Proses yang Tuhan mau, itu tidak seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tetapi malam hari ini kami belajar. Kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar untuk berserah kepadanya. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan bersihkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Buat kami untuk selalu fokus kepada Tuhan. Buat kami untuk selalu berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat percaya, kami yakin bahwa rencana-Mu di dalam kehidupan kami itu indah pada waktunya. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka lakukan,
usaha mereka, pekerjaan mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan Engkau berkati apa saja yang dilakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah sukacita Allah, damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah itu boleh melingkupi kami mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.